Ada satu maulud, ada maulid, ada mulut. Kalau maulid itu lahir. Kalau maulud itu bayi. Kalau mulut itu makan. Kalau ada acara, umpamanya acara maulid Nabi, berarti dia memperingati lahirnya Nabi. Kalau ada acara maulud Nabi, berarti memperingati bayi Nabi. Kalau ada maulud, berarti di acara itu ada makan-makan. Begini Bapak Ibu, peringatan maulid Nabi, ada nggak peringatan pada masa Nabi? Untuk apa diperingati masa Nabi? Nabi masih hidup. Yang dimaksud maulid Nabi sekarang ini adalah menggunakan momen bulan lahirnya Nabi, momen untuk mengkaji tentang Rasulullah. Kita di sini tidak ada menggunakan itu, momen itu, karena kita udah punya satu pengajian, yaitu mempelajari sirah nabawiyah. Jadi pada masa sahabat dulu, mereka begitu mengenal Nabi. Pada masa tabi'in, mereka mengkaji tentang Nabi. Kita sekarang tidak ada, Bu. Pengajian tentang Rasulullah itu di mana masjidnya? Itu tunjukkan kamu. Dari sekian banyak masjid musola, ada tidak wirid pengajian tentang sirah nabawiyah? Lalu digunakanlah momen lahir itu untuk yakninya membicarakan tentang Rasulullah, mentauladani Nabi. Selama itu tidak ada yang haram dibuat di situ, dan itu momennya umpamanya habis Isya, lalu diadakan ceramah tentang mentauladani Rasulullah, berarti dia ngambil momen. Orang yang anti dengan maulid juga menggunakan momen itu untuk menceritakan tidak ada maulid. Tapi dia bercerita juga tentang maulid. Jadi ada berapa kali saya hadir di Madinah, saya ikuti pengajian tentang Isra Mi'raj. Ya kan? Bicarakan tentang Isra Mi'raj, tapi bukan memperingati. Tapi pengajian, tapi bulannya bulan Rajab. Gitu. Jadi menggunakan momen. Tidak usahlah kalau seandainya jadi masalah memperingati, kita rubah saja bahasanya. Pengajian tentang mentauladani Rasulullah. Jadi yang dikaji di situ bagaimana Rasul, bagaimana akhlak beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akidah beliau, bagaimana kehidupan beliau. Itu yang dibahas di dalam pengajian. Tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud maulud itu macam-macam lah, tahu saya apa yang mereka lakukan. Tapi yang ada di masyarakat sekarang ini, peringatan maulid Nabi yang saya tahu, pertama, ada satu kali saya juga diundang, waktu itu di Kerinci. Saya diundang pengajian memperingati Isra Mi'raj, Bu. Kan tidak ada pula di masa Nabi itu Isra Mi'raj tuh. Tapi ayatnya ada kan? Diyakini oleh umat, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia meyakini Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Jadi ketika saya ada di masjid, ada jemaah ini yang pulang sambil bercerote. Ini peringatan Isra Mi'raj ini bid'ah, haram, masuk neraka. Lalu dia keluar. Lalu saya catat betul itu, apa yang dilakukan di masjid itu. Satu, pembawa acara. Yang kedua, baca Quran. Suratnya surat Bani Israel. Diterjemahkan. Yang ketiga, sambutan dari pengurus. Bicara tentang program masjid segala macam. Yang keempat, saya ceramah.
tentang Isra Mi'raj, ayatnya suratnya itu. Ya kan? Kemudian hikmah-hikmahnya di situ, sampailah bicara tentang solat. Setelah itu ditutup dengan jedah ala kadarnya. Setelah itu bubar. Pertanyaan Ambo, dari sekian acara tadi kira-kira yang mana akan menyebabkan orang ini masuk neraka? Acaranya itu cuman ya. Jadi judul memperingati Isra Mi'raj itu langsung masuk neraka gitu. Berarti itu lebih hebat daripada judi itu, pada mabuk, daripada. Jadi orang kadang-kadang menganggap yang tidak ada pada masa Nabi itu selalu bid'ah. Ada satu yang asal disebut ustadznya, ada ustadznya itu. Pamannya Salsafat Hafizullah. Ada nggak pernah dengar tuh? Hafizullah. Memang ada di masa Nabi itu. Banyak itu yang ustadznya grup-grup itu. Dia bilang begini, Salsafat Hafizullah Ta'ala. Memang ada gelar-gelar seperti itu dikasih di masa Nabi? Tidak ada. Ini Al-Quran ini juga tidak ada di masa Nabi yang pakai buku-buku seperti ini. Nah, jadi kita ini sebenarnya sedang diuji kepahaman kita terhadap sesuatu yang berbeda. Jadi kalau ada peringatan maulid, coba lihat dulu di situ. Ada yang salah tidak? Perbaiki. Kalau bahasa maulidnya, ganti. Kalau bahasa itu, memperingati maulid Nabi, tidak usah memperingati. Ya kan? Buatnya itu pengajian mentauladani Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak selalu pula tanggal 12 Rabiul Awal. Pengajian tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tidak mesti pula tanggal 27 Rajab. Ya kan? Nah, karena di Indonesia belum ada pengajian-pengajian itu. Yang khusus masjid ini membahas tentang sirah nabawiyah. Kalau ada pun orangnya nggak banyak. Diharapkan dengan adanya pengajian ini, ya kan? Nah, akhirnya orang lebih ramai datang dan lebih kenal dengan Rasulullah. Itu sikap kita sebenarnya. Silakan kalau mau mengkaji tentang Nabi. Kalau kita memang sudah buatkan satu hari di pondok kan, setiap hari Jumat itu kita bicara tentang Rasulullah. Maka kita tidak perlu lagi buat judul-judul pengajian menteladani Nabi. Kita sudah punya. Yang mau menteladani Nabi silakan datang hari Jumat. Nah, gitu aja kan. Ya kan? Di saya melihatnya maulid-maulid sekarang itu seperti itu, Bu. Ya kan? Karena dia bukan bagian dari ibadah. Bukan ibadah ma'dhah. Artinya siapa yang tidak maulid itu kurang imannya, tidak ada begitu. Ya kan? Jadi kalau ada nanti peringatan maulid, lihat saja apa yang dilakukannya. Kalau mabuk-mabuk dia situ, nah itu salah tuh. Kalau dia menyakiti hati, menyakiti dirinya, seperti di Syiah itu kan ada tuh. Dia cinta kepada Husain pamannya. Oh ya Husain. Oh ya Husain. Kan oh ya Husain. Ada sampai menyakiti diri ya kan? Tiba di Minang menjadi Oya Husain. Padahal haya Husain, haya Husain, hidup Husain, hidup Husain, hidup Husain. Nah, itu sebenarnya itu. Ya kan? Nah, itu tentang Maulid Nabi. Tetap akan ada pro dan kontra bagi kita. Kalau ada pengajian tentang Rasulullah, ikuti. Supaya kita lebih mengenal Rasulullah. Tapi kalau banyak yang aneh-aneh di kerajaannya situ, tidak usah ikut. Kita di sini tidak ada peringatan Maulid Nabi. Ya, karena kita sudah punya jadwal. Kalau nanti belajar tentang ayatnya, tiba sih situ-itunya. Surah Al-Ahzab pamannya kan sampai di situ. Jadi tidak perlu pada peringatan-peringatan. Ya kan, kaji jelas tentang Nabi. Tapi masyarakat awam sana memang kita termasuk yang tidak punya. Indonesia ini kan unik deh Bapak Ibu ya. Pengajian kita itu tidak terkontrol. Tidak punya selabus. Masjid kita tidak punya ulama. Ya kan Pak Ji? Tidak ada. Pamannya masjid kita, pamannya di komplek kita. Siapa ulamanya di sini? Yang nongkrongi di masjid itu. Jadi semua kalau ada umat butuh datang dia ke situ. Datang, tidak ada. Tidak ada kan? Nah gitu. Datang itu kosong saya akan ngecek kan. Nah gitu. Itu makanya harusnya dipilah kembali. Pamannya ulama bersurau.
Ya kan? Jadi kalau ada masalah masyarakat, dia tetap berada di situ. Dia unian masyarakatnya di sekitar, di sawahnya di sekitar situ saja. Kini ustaz kini beladang ke mahkamah apa sudah beladang tu tinggal lah. Entah di tumbuh, entah indah, entah di siangan, entah di wereng, entah apa gitu ah. Makanya salah satu pondok ini dibangun supaya ada, kalau ibu masalah, makanya kita selalu buat asal ada masalah sampai di situ. Ada masalah kita pecahkan bersama-sama. Nah itu makanya setiap hadir itu saya tanya, ada nak yang mau tanyakan dulu, itu sistem kita supaya kajian ini ada juga yang bersentuhan dengan masalah yang terjadi dalam diri kita, kehidupan kita masing-masing. Nah itu makanya berdoalah ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.